Hari ini, 1 Juni, menjadi hari lahir Pancasila yang diperingati Indonesia setiap tahunnya. Peringatan hari lahir Pancasila ini mengacu pada sejarah dicetuskannya Pancasila sekitar 76 tahun yang lalu. Presiden pertama Indonesia Soekarno berpidato dalam sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Dikutip kabarbanten.com dari bpip.go.id, disinilah Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam pidatonya mengemukakan pertama kalinya konsep awal Pancasila, konsep yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Saat itu, Jepang yang kalah pada Perang Pasifik berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan kemerdekaan Indonesia. Lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun dibentuk dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang yang digelar di Gedung Chuo Sangidi atau sekarang Gedung Pancasila dibuka pada 29 Mei 1945. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara tersebut melalui sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menambahkan ide serta gagasannya tentang dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan itu kemudian dimatangkan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima sila tersebut. Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI kemudian membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia 9 itu berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujonso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.M. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada penetapan tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 yang menjadikan Resu PIM dan Ambek Paramaarta masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan 2 tahun 1960. Sekarang tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Sekarang tentang wewenang MPR dan MPRS.
tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu pasal 3 Undang-Undang Dasar, serta memilih presiden dan wakil presiden, pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat 2. Undang-undang dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manifold Uzbek. Sekarang hal kedudukan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya, serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Saya ulangi, dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 11, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 ayat 2. Saya kepada MPR, izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara, terutama sekali mengenai pribadi saya. Lebih dulu tentang hal laporan progres ini. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tuns. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Panca adalah 5. Nah, ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya, karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa aksara, atau disingkatkan Nawa aksara. Setelah Presiden, Mandataris MPRS Bung Karno menguraikan kalimat "The service of freedom is a deathless service", atau pengabdian terhadap kemerdekaan tidak mengenal titik akhir. Beliau mengakhiri amanatnya dengan mengajak segenap pemimpin rakyat Indonesia untuk mengabdi kepada tanah air dengan ketulusan hati kita semua.